Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara sekalian, kepedulian kita kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, di Gaza adalah bagian dari ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin sesama muslim mukmin yang lainnya seperti sebuah jasad atau seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh anggota tubuh yang lainnya. Itulah ajaran Islam tentang kepedulian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin, termasuk muslim dan mukmin yang ada di Palestina. Kenapa kita harus peduli kepada Palestina? Tentu saja karena di sana ada masalah. Di Palestina ada kezaliman yang menimpa kaum muslimin di sana. Ada penjarahan tanah, perampasan tanah, ada penjajahan, ada pembunuhan, bahkan ada genosida yang itu sudah dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina selama 77 tahun. Hampir satu abad lamanya kaum muslimin di Palestina mengalami kepedihan, kesedihan, kengerian, pembunuhan bahkan pembasmian etnis atau genosida. Jangankan 60.000 jiwa yang sekarang sudah melayang di bumi Gaza, di bumi Palestina, bahkan satu nyawa muslim melayang saja itu harganya lebih besar atau lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada runtuhnya atau hancurnya Ka'bah Baitullah, yang tentu saja Ka'bah dan Baitullah ini sangat dimuliakan, sangat disucikan dan sangat diagungkan oleh segenap muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Lahadbul Ka'bati ahwanu indallahi min qatli muslimin wahidin." Hancurnya Ka'bah dalam pandangan Allah itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Dalam hadis yang lain, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli muslimin bi ghairi haq." Hilangnya dunia itu lebih ringan dalam pandangan Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Saudara sekalian, maka dalam catatan sejarah atau sirah nabawiyah kita mendapati Rasulullah SAW menghukum orang-orang Yahudi Bani Koinuko dengan mengusirnya dari kota Madinah. Mereka semua Yahudi Bani Koinuko diusir, baik laki-lakinya maupun perempuannya, orang tua, anak mudanya, bahkan anak-anak dan bayinya semuanya harus keluar dari kota Madinah. Pasalnya karena mereka telah membunuh seorang pemuda muslim di pasar Yahudi Bani Koinuko. Saudara sekalian, lalu apa bentuk kepedulian kita saat ini kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina? Tentu saja banyak ragamnya, banyak macam kepedulian yang bisa berikan kepada mereka. Yang pertama tentu adalah doa. Doa bagi kita, bagi muslim adalah sangat penting. Di dalam sabda Rasul dikatakan, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Selain doa, tentu ada donasi, bantuan berupa pangan, obat-obatan, medis, dokter, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita bisa lakukan dan patut dilakukan. Kenapa? Karena di sana memang ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan, membutuhkan bantuan, donasi, makanan, minuman, obat-obatan, bantuan medis, bantuan dokter, dan lain sebagainya. Karena tentu saja semuanya adalah ada masalah di situ. Ada kelaparan, ada orang yang sakit. Tetapi perlu dicatat di sini bahwa kelaparan atau orang-orang atau saudara kita yang lapar di Palestina akan terus lapar kendati pun kita berikan dia bantuan berupa makanan, berupa sembako. Orang-orang yang sakit di Palestina akan terus berjatuhan sakit
walaupun kita mengobatinya, walaupun kita hadirkan obat-obatan, hadirkan dokter di sana, tenaga medis yang banyak sekalipun, kalau akar atau inti persoalan yang menyebabkan lapar dan yang menyebabkan sakitnya kaum muslimin di Palestina tidak dihentikan, maka kelaparan dan sakit bahkan terbunuhnya jiwa-jiwa itu akan terus berulang. Oleh karena itu, saudara sekalian, jadi solusi yang eh, harus kita cari adalah solusi yang benar-benar bisa menghentikan persoalan yang ada di Palestina. Solusi yang bisa menghentikan adanya cedera, bisa menghentikan adanya pembunuhan, bisa menghentikan adanya kelaparan, adanya pengusiran, adanya pengungsian dan sebagainya. Dan untuk mencari solusi tersebut tentu harus dicari akar masalahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelaparan itu masalah. Orang yang sakit, kena bom, kena tembak juga itu adalah masalah. Kaum muslimin yang terbunuh di sana juga itu adalah masalah. Tapi sesungguhnya ada masalah intinya, ada akar masalahnya, yaitu apa? Hadirnya orang-orang yang membuat kelaparan itu terjadi, hadirnya orang-orang yang membuat pembunuhan itu terjadi, hadirnya orang-orang yang membuat genosida itu terjadi. Dan itu tidak lain adalah hadirnya atau datangnya kaum Zionis Yahudi laknatullah alaihim di bumi Palestina. Oleh karena itu, solusi yang fundamental, yang tepat, yang tuntas untuk masalah Palestina adalah mengusir atau menghilangkan akar masalahnya, yaitu dengan apa? Dengan cara mengusir orang-orang Yahudi, Zionis Yahudi dari bumi Palestina. Tentu saja ini adalah dengan jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah ini adalah solusi yang syar'i yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Kemudian waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah di jalan Allah, perangilah dengan jihad fisabilillah orang-orang yang telah memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas karena Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Waqtuluhum min haitsu saqibtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat di mana mereka telah mengusir kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikianlah solusi yang tepat, yang tuntas dan bisa menyelesaikan persoalan di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.